Oke, kembali lagi di School Science Center Sekolah Pembangunan Jaya. Pada hari ini, saya Pak Rizky dari School Science Center Sekolah Pembangunan Jaya. Kita akan sama-sama belajar, yaitu materi terapung, melayang, dan tenggelam. Oke, baiklah. Dalam materi kali ini, kita membutuhkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang dibutuhkan pada percobaan kali ini adalah satu yang di depan Pak Rizky, yaitu wadah berisi air, wadahnya yang besar. Kemudian ada wadah berisi air ukuran yang lebih kecil daripada yang tadi Bapak sebut. Kemudian ada gelas berisi air juga. Nah, kemudian kita punya garam dapur. Selanjutnya kita punya bola pingpong. Kemudian ada plastisin atau lilin mainan. Kemudian kita punya kelereng. Kemudian kita punya bahan yaitu telur. Oke, kita langsung ke percobaan yang pertama. Nah, Pak Rizky punya bola pingpong di sini. Nah, Pak Rizky akan celupkan ke wadah berisi air. Kita lihat ya sama-sama. 1, 2, 3. Nah, sama-sama kita lihat bahwa ketika Pak Rizky letakkan atau celupkan bola pingpong ini ke wadah berisi air, ternyata bola pingpong ini ada di permukaan air. Terdapat di permukaan air. Nah, karena bola pingpong ini berada di permukaan air, maka kita sebut bola pingpong ini adalah benda terapung. Ya, sekali lagi Bapak bilang bahwa benda terapung adalah benda yang ketika dimasukkan atau dicelupkan ke dalam wadah berisi air, maka dia terletak di permukaan air. Nah, kalian juga harus tahu bahwa permukaan air itu ada di sini, di bagian paling atas. Nah, kalau dasar air ada di bawah, di bagian bawah dari wadah ini. Seperti itu. Oke, itu benda bola pingpong. Jadi bola pingpong itu benda terapung. Selanjutnya akan melakukan percobaan yang kedua, yaitu kita akan melakukan percobaan yaitu benda tenggelam. Nah, sekarang di sini di depan Pak Rizky sudah ada kelereng. Oke. Nah, coba kita celupkan kelereng ke dalam wadah berisi air, maka kita lihat apa yang akan terjadi. Ya, kelerengnya langsung pas Pak Rizky celupkan langsung ada di dasar air. Nah, berarti bisa kita bilang kelereng adalah benda yang tenggelam. Nah, jadi benda yang tenggelam adalah yang apabila benda tersebut dicelupkan ke wadah berisi air, dia berada di dasar air. Jadi kalau benda yang berada di dasar air, maka benda itu tenggelam. Seperti kelereng ini. Nah, tapi kalau bendanya berada di permukaan air seperti bola pingpong tadi, maka disebut benda terapung. Gitu ya. Jadi kalau ada benda di permukaan air seperti bola pingpong namanya terapung. Kemudian kalau benda berada di dasar air seperti kelereng namanya benda tenggelam. Oke. Nah, sekarang benda yang ketiga kita ambil plastisin. Nih ya, sudah lihat ya, atau lilin mainan. Oke. Sekarang Bapak buat dia itu seperti bola.
Oke, seperti bola. Ini plastisin yang pertama ya. Nah, satu plastisin lagi. Oke, satu plastisin lagi. Bapak buat bukan bola bentuknya, tapi seperti perahu. Ya, dipencet-pencet dulu sampai gepeng. Kemudian dibuat seperti perahu, ya. Ini cara membuatnya. Oke, coba lihat, dibuat legok seperti ini ya. Satu plastisin dibuat bulat, satu plastisin dibuat seperti kapal, ya betul ya, atau perahu. Ini kita lihat nanti apa yang terjadi. Oke, kita sama-sama lihat. Kita mulai. Nah, plastisin yang Bapak bentuk seperti bola, Bapak celupkan. 1, 2, 3. Ya, yang terjadi adalah plastisinnya tenggelam. Kenapa kok tenggelam? Karena ada di dasar air. Nah, kemudian sekarang bentuknya bukan bola, sekarang bentuknya seperti kapal-kapalan atau perahu. Kita lihat yuk apa yang terjadi. 1, 2, 3. Ya, dia terapung. Ya, kurang jelas ya. Nih, Bapak pindahin gelasnya. Oke, tempatnya Bapak pindahin. Lihat baik-baik ya. Dia akan terapung. Tuh, lihat. Lihat, terapung, tidak tenggelam. Karena bentuknya dibuat seperti kapal mainan atau perahu. Nah, inilah yang membuat kapal laut atau perahu itu tidak tenggelam. Dia tidak bisa tenggelam walaupun dia terbuat dari besi. Nah, kalian tahu kan kalau besi itu kan kalau di di air itu pasti tenggelam. Tapi kalau dibuat di bentuknya seperti perahu atau kapal, dia itu tidak tenggelam, dia bakal terapung begitu. Jadi bentuk itu mempengaruhi benda bisa tenggelam atau terapung. Oke. Baiklah, tadi kita sudah membahas tentang benda terapung dan benda tenggelam. Tadi bola pingpong merupakan benda terapung karena ketika dicelupkan ke dalam wadah berisi air, bendanya terletak di permukaan air. Kemudian kelereng adalah benda tenggelam karena ketika dicelupkan ke wadah berisi air, maka kelereng tersebut berada di dasar air. Nah, kita sudah membahas yaitu terapung dan tenggelam. Selanjutnya kita akan membahas yaitu benda melayang. Oke, apa aja yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus menyiapkan gelas berisi air. Kemudian kita campur
dengan garam dapur sebanyak 5 sendok. Kita mulai. Masukkan 5 sendok. Ya, ini sendok yang pertama sampai 5. 2 3 4 5. Sudah 5, jangan lupa diaduk sampai rata. Jangan lupa diaduk sampai rata. Oke, cukup. Nah, kita sudah dapat air yang sudah dicampur dengan garam dapur. Kemudian kita ambil gelas yang baru, ya. Yang ini adalah air putih dicampur dengan garam. Kemudian kita ambil gelas yang baru. Kemudian kita isi dengan air putih kurang lebih 1/4, ya, 1/4 gelas, ya, 1/4. Jangan sampai penuh airnya, cuma 1/4 saja dari gelas. Oke, kemudian kita ambil telur. Nah, telur ini adalah telur yang mentah, ya, telur mentah. Kemudian jangan dijatuhkan dari atas, nanti pecah, ya. Anak-anak jangan dicelupkan dari atas, takutnya nanti pecah. Terus caranya bagaimana? Caranya dimiringkan gelasnya, kemudian diletakkan pelan-pelan, ya. Perhatikan, diletakkan pelan-pelan, kemudian diletakkan di dalam wadah. Oke, telurnya sudah masuk ke dalam wadah dan tadi kita sudah sama-sama lakukan. Hati-hati ya, nanti takutnya telurnya pecah. Nah, kalau kamu lihat telurnya itu tenggelam, ya. Lihat sekali lagi, telurnya tenggelam. Sedangkan kita mau mempelajari yaitu melayang. Oke. Apa yang harus kita lakukan? Kita campur telur yang sudah berisi air ini dengan air garam. Kita campur. Nah, pada saat mencampur itu jangan terlalu banyak, sedikit-sedikit. Oke, sedikit-sedikit dulu ya. Kita mulai 1, 2, 3. Oke, cukup. Kalau telurnya masih tenggelam, kita tambah. Tapi kalau telurnya sudah melayang, kita berhenti menambah air garamnya. Kalau dilihat di sini masih tenggelam, ya. Kita tambah lagi yuk, dikit-dikit. Masih tenggelam, kita tambah lagi. Ya, dia sudah melayang. Oke, kita lihat telurnya melayang. Kita lihat ya, telurnya melayang setelah dicampur dengan air garam. Oke, sekarang pasti kamu bertanya-tanya, apa sih itu melayang? Ya, melayang adalah ketika sebuah benda dimasukkan ke dalam wadah berisi larutan. Nah, tadi kan air. Kalau air ditambah dengan air garam jadinya larutan, bukan air lagi. Ke dalam larutan atau ke dalam zat cair, dia itu berada di antara permukaan air, di antara di sini, di antara permukaan air dan di dasar air.
itu yang disebut sebagai melayang. Jadi dia kalau berada di antara permukaan dan dasar, itulah yang disebut benda melayang. Atau supaya gampangnya bisa dikatakan berada di tengah-tengah ya. Bisa dikatakan dia ada di tengah, berarti itu adalah benda melayang. Tapi kalau mau pengertian yang lebih tepat, yaitu di antara permukaan air dan dasar air. Seperti itulah pembelajaran kita pada hari ini tentang materi benda terapung, tenggelam, dan melayang. Sampai jumpa di pembelajaran School Science Center berikutnya. Dah.